Ya, pemirsa, kehidupan satu keluarga pengemis di Sampit, Kalimantan Tengah bergelimang harta. Satpol PP Kabupaten Kota Waringin Timur menciduk pengemis memiliki mobil dan motor keluaran terbaru. Terbongkarnya kekayaan keluarga pengemis di Sampit terungkap saat petugas Satpol PP Kota Waringin Timur mengantar pulang 5 pengemis dan pengamen anak yang terjaring razia. Di halaman rumah keluarga pengemis terparkir sebuah mobil keluaran terbaru dan sejumlah sepeda motor. Terpergok petugas. Akhirnya mereka mengaku kekayaan adalah hasil mengemis anak-anaknya yang berjumlah 12 anak. Anak-anak yang masih berusia sekolah dasar dipekerjakan untuk mengemis dan mengamen di sejumlah persimpangan jalan di Kota Sampit. Setiap anak-anak menghasilkan uang antara rata-rata Rp200.000 per hari untuk disetorkan ke orang tuanya. Bahkan mengemis akhirnya diikuti oleh keluarga lainnya hingga dibuat menjadi kelompok pengemis. Ikut juga mengemis. Ternyata setelah kami di lapangan kami hitung-hitung, itu memang pendapatan mereka dari keterangan mereka sendiri itu besar. Kalau dilihat dari jam kerja mereka itu dari jam 3, sekitar jam 3 sampai jam 5 sore, itu sekitar 2 jam. Menurut pengakuan dari mereka itu sekitar 200 ribuan, rata-rata 200 ribu per hari. Itu bisa kurang, bisa lebih. Jadi rata-ratanya 200 ribu per hari per orang. Jadi kalau dihitung estimasi aja dia menurunkan anak 5 aja 1 juta dia satu hari. Kalau dikalikan dalam 1 bulan bisa 30 juta. Keberadaan pengemis meresahkan masyarakat. Satpol PP Kota Waringin Timur akan membuat peraturan untuk memberikan sanksi bagi warga yang memberikan uang ke pengemis. Warga disarankan menyalurkan sumbangannya ke rumah ibadah atau panti asuhan serta yayasan berbadan hukum. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mengawali tahun baru Imlek, sejumlah warga mengisinya dengan ramalan. Para pengunjung Pancoran Pantai Indah Kapuk, Jakarta dapat mengetahui prediksi karir, keberuntungan, dan juga percintaan mereka melalui fortune teller. Selain sebagai destinasi wisata dan kuliner, Pancoran atau PIK Jakarta Utara menyediakan fortune teller dengan metode kartu tarot bagi para pengunjung. Banyak pengunjung yang datang dan penasaran bagaimana ramalan mengenai karir dan percintaan mereka di masa depan. The Year of Tiger, The Taste of Heritage, tema yang diusung tahun baru Imlek Pancoran Pantai Indah Kapuk, mampu mengundang banyak pengunjung dalam perayaan tahun baru Cina kali ini. Ini sebenarnya fortune telling ya, cuman ini kita tarot, aku lagi jadi tarot reader buat acara fortune tellingnya PIK Pancoran ini, kayak gitu. Fortune teller ini tuh dilihatnya dari mana sih? Ini aku pakai metodenya tarot reading ya sebenarnya, jadi melihat prediksi masa depan melalui kartu tarot gitu. Antusias warga pengunjung di sini gimana juga? Wah, dari tadi sih lumayan banyak yang kepo ya, banyak yang penasaran gitu. Ada aja kok dari tadi yang mau cari peruntungan lah di sini, mau melihat peruntungan. Biasanya pengunjung nih mau minta diramal soal apa nih, Mbak? Banyak sih antara karir sama cinta, udah gak jauh-jauh dari itu sih. Sebenarnya sih random ramalannya, tapi lebih banyak ke masalah bagaimana plan hidup ke depan, terus apa yang bisa kita achieve, kurang lebih itu sih. Apa nih hasilnya? Hasilnya alhamdulillah bagus. Jadi memang Ya, pemirsa, di balik perayaan Tahun Baru Imlek 2573, tentunya Tahun Macan Air banyak mengandung arti. Apa makna dari Tahun Baru kali ini? Sudah ada ahli Feng Shui, Bapak Julius Fang. Halo, selamat siang Bapak Julius. Halo, selamat siang, Pram. Selamat Tahun Baru siang, Imlek, Pak Julius. Ya, selamat Tahun Baru Imlek, Kungsi Facai. Kungsi Facai, Pak Julius. Semoga kita semua selalu sehat dan sukses di Tahun Macan Air ini. Ya, amin. Pak Julius, apa yang bisa dimaknai dari Tahun Baru Imlek kali ini, Pak Julius? Apa yang bisa kita maknai di Tahun Macan Air 2022 ini adalah bahwa kalau tahun kemarin awalnya pandemi mulai tahun tikus logam, itu adalah tahun perubahan, ya. Kemudian tahun kerbau logam adalah tahun transisi atau adjustment, dan tahun ini tahun Macan Air ini adalah tahun pemulihan atau recovery kayak gitu ya. Namun pemulihan yang kita lihat di tahun Macan Air ini kemungkinan pertumbuhannya masih akan terhambat kayak gitu ya, atau tertahan lah kayak gitu ya. Jadi
ekonomi diprediksi tahun ini akan masih pesimis dan masih akan melambat dibandingkan dengan tahun kemarin. Namun Itu. lebih ke arah lebih bangkit daripada tahun sebelumnya, Pak Julius ya. Ya, kalau dari pertumbuhan ekonomi kelihatannya masih akan melambat dibanding tahun kemarin. Namun sisi positifnya adalah pemulihan is on the way kayak gitulah ya. Ini masih ada progres yang bisa kita rasakan dibandingkan dengan tahun 2020 awal yang itu semua orang ketakutan karena pandemi gitu ya. Jadi tahun ini masih ada sisi positifnya yang bisa kita banggakan, yaitu adanya pergerakan orang baik dalam hal transaksi keuangan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Itu masyarakat sudah berani lebih keluar dari rumah kayak gitu ya, melakukan aktivitas seperti itu. Pak Julius, nih saya penasaran dengan filosofi dari tahun macan itu sendiri, seperti apa sih tahun macan air ini? Oke, buat pemirsa yang belum tahu, tahun macan air sendiri adalah bukan macan yang berjalan di air ya. Iya. Oke, jadi itu tidak ada hubungannya dengan binatang. Namun macan ini adalah merupakan perlambang dari energi, yaitu kayu besar. Nah, kayu besar ini bayangkan seperti pohon besar ya. Pohon besar sendiri punya sifat-sifat. Pohon itu kan selalu tumbuh ke atas, benar kan ya? Kemudian akar dan rantingnya itu akan selalu menyebar seperti itu. Jadi sifat dari pohon ini adalah sifat positif, yaitu kokoh, berani, ambisius, aktif, karena dia selalu tumbuh, dia selalu aktif, senang berpetualang ya. Kemudian baik hati dan pemberi, seperti memberi keteduhan, memberikan buah dan sebagainya ya. Kokoh itu berarti dari kayunya yang kokoh seperti itu ya. Nah, kemudian sifat yang kurang dari pohon besar ini atau kayu besar dari si macan ini yaitu keras kepala ya. Bayangkan kalau kayunya itu kan pasti kan kalau kita ketok tuh keras ya. Oke, kaku, kasar, impulsif. Nah, kenapa impulsif? Karena bila seseorang ingin tumbuh terus, ingin bergerak terus, biasanya daya pikirnya itu agak lemah kayak gitu ya, mau menuruti kata hati gitu loh, bukan menggunakan logika ya. Jadi dengan demikian kekurang sabaran, mudah emosi dan sensitif adalah merupakan salah satu kelemahan dari elemen kayu besar dari si macan ini. Jadi itu adalah si macan. Dan macan ini tahunnya ini macan air. Nah, airnya sendiri bayangkan laksana seperti samudra ya, seperti sungai besar. Seperti itu. Nah, sungai ini kan ada unsur airnya. Air itu kan bentuknya mengikuti wadahnya. Jadi sifat-sifat air yaitu fleksibel, adaptif ya, dingin, lembut. Kemudian air itu banyak ditemukan di dalam otak manusia. Dengan demikian, ini merupakan tahun yang lebih kreatif, lebih cerdas, lebih bijak, orang lebih berhati-hati seperti itu. Ini kayak seperti agak berlawanan dengan sifat kayu besar tadi. Kalau kayu besar lebih impulsif, menuruti kata hati, logikanya agak kurang dipakai, ambisiusnya ada. Tetapi kalau yang si air ini, dia lebih menggunakan otaknya ya. Jadi lebih bersosialisasi. Tetapi punya kesamaan, yaitu senang bergerak. Ya, kita lihat bahwa di alam ini air ini selalu mengalir dari puncak gunung sampai ke laut seperti itu. Jadi kesamaan dari tahun ini yaitu yang lebih signifikan akan terlihat adalah adanya movement ke pergerakan. Nah, sifat yang kurang dari air besar ini yaitu adanya sikap pesimisme ya, karena khawatir, gelisah ya, karena dalamnya air tidak ada yang tahu seperti itu, akan membuat kekhawatiran orang seperti itu. Kemudian perasaan takut ini masih akan muncul, dan seperti tsunami yang cepat emosi namun akan cepat reda seperti itu. Nah, kalau Pak Julius, bila gimana? Pak Julius, kalau ini kan tadi Pak Julius bilang kan ini jalannya perekonomian di Indonesia saat ini masih melambat seperti tahun sebelumnya. Ya, nah, kira-kira kalau menurut Pak Julius sendiri ini bisnis yang cocok bagi pemula yang menghasilkan cuan yang sangat menarik apa kira-kira ini pasnya? Oke. Untuk yang bisnis yang buat pemula sendiri, kita menyarankan bahwa jangan sembarangan atau jangan terlalu spekulasi ataupun impulsif tahun ini untuk memulai satu bisnis. Tahun ini kurang cocok untuk memulai bisnis baru, untuk khususnya yang pemula. Tetapi buat pemain lama yang untuk mau ekspansi, karena sudah punya keahlian dan pengalaman, selama tren bisnisnya tahun ini bagus, maka bisa diikuti kayak gitu ya. Dan untuk yang pemain baru ini kan, ini kayak seperti semi spekulasi, apalagi terlebih kalau dia belum punya kalian atau pengalaman di sana seperti itu ya. Jadi persyaratannya adalah pertama harus punya kalian dan pengalaman untuk yang pemula ya. Kedua, hoki pribadinya dia itu minimal 4 tahun tuh bagus, karena biasa orang buka usaha itu akan kolaps di 2-3 tahun awal. Kenapa kita butuh 4 tahun awal? Ini untuk memantapkan kita punya fondasi dalam berbisnis dan networknya kayak gitu ya. Dan yang terakhir adalah tren bisnisnya juga bagus. Nah, tren bisnis yang bagus di tahun ini yaitu di 6 bulan awal didominasi oleh elemen api dan tanah.
Ya, yang kurang adalah elemen air. Jadi kalau berbisnis yang berhubungan dengan bidang api seperti restoran, kuliner dan advertising dan sebagainya, ya kemungkinan ini akan masih didukung oleh tren energi yang bagus ya. Oil and gas serta batu bara juga akan masih bagus di 6 bulan awal. Tetapi 6 bulan berikutnya ada perubahan di mana bisnis yang berelemen api ini akan berubah menjadi sedang, bukan bagus lagi. Yang bagus berubah menjadi elemen logam dan tanah. Nah, tanah sendiri akan bagus di semester 1 dan semester 2. Ya, sedangkan yang agak kurang di 6 bulan yang terakhir, yaitu dari Juli sampai Desember, adalah bidang elemen kayu seperti tekstil, fashion pakaian, ya, kesehatan dan sebagainya. Oke. Nah, Pak Julius, kalau untuk bagi pemula nih apa sih harus dihindari untuk berbisnis di tahun ini? Oke, yang perlu dihindari tadi seperti saya sudah mention, yaitu sifat jelek dari kayu besar, yaitu sifat impulsif. Sikap impulsif ini akan membuat seseorang menuruti kata hati, tidak menggunakan logika. Ya, jadi pada saat kita menuruti kata hati ini, maka kita lihat tren ini dari tahun kemarin sudah ada, yaitu orang-orang pada sibuk jump in ke cryptocurrency, ke forex dan sebagainya, dengan sesuatu yang iming-iming return besar seperti itu, ya. Dan kalau berbisnis juga akan melakukan hal yang sama, yaitu kita lihat bahwa rame-rame orang membuka satu bisnis kemudian ikut-ikutan membuka kayak gitu ya. Dan ini akan berbuah kepada satu hal yang sifatnya tidak mengenakan nanti di ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin ya buat yang mau bisnis yang buat pemula seperti itu, saya menyarankan adalah lihat dulu deh ya, tahun ini kalau kita bisa tahan dulu untuk membuka akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita gegabah atau ceroboh tanpa perhitungan matang ya. Perhitungan matang ini seperti saya ngomong, kita lihat trennya, kemudian ada kalian yang pengalaman nggak, dan di mana lokasi tersebut dibuka seperti itu. Ya, kalau lokasinya memang lokasi yang bagus, kemungkinan bisa tertolong. Demikian. Jadi terlalu ambil resiko terlalu tinggi seperti itu Pak Julius ya. Iya, setuju ya, karena tahun ini masih tahun pemulihan, namun masih akan terhambat tadi seperti saya bicarakan kayak gitu. Pak Julius, kalau secara umum ya Pak Julius, tantangan terbesar apa yang harus kita hadapi dan bagaimana antisipasinya? Oke, tantangan terbesar yang kita hadapi itu ada beberapa poin. Yang pertama kita lihat bahwa pandemi masih akan ada, dan kita lihat bahwa kedua, ketidakstabilan dalam ekonomi ini akibat dari pandemi dan juga dari ketegangan geopolitik ya. Ketegangan geopolitik berarti adanya kita sebut potensi ancaman perang di negara Amerika dan di Ukraina, Amerika lawan Rusia seperti itu. Di Asia tidak tertutup kemungkinan dari China tahun ini yang masih akan ada mood untuk masalah seperti itu ya. Dan ini yang kita takutkan nanti di Laut China Selatan seperti itu. Dan pandemi ini kami prediksi mungkin akan bisa lebih dikontrol di tahun depan ya. Di tahun ini 4 bulan awal dan 4 bulan akhir ini sangat menentukan, pertama dari penyebaran pandemi yang akan meningkat dulu di akhir tahun dan akan mereda nanti di awal tahun depan. Kemudian ketegangan geopolitik juga seperti saya utarakan tadi, dan perlu diketahui kenapa ini bisa terjadi. Ini karena di-trigger oleh 3 posisi planet yang jelek, yaitu Venus, Saturn, dan Mars yang berhubungan dengan Venus berhubungan dengan keuangan, ya, dunia entertainment seperti itu, dan Saturnus berhubungan dengan sakit, berhubungan dengan perlambatan, dan yang Mars berhubungan dengan konflik, perang, dan amarah seperti itu. Dan kalau 3 planet berada dalam kondisi jelek, maka akan terjadi problem yang tadi saya utarakan. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Julius Pang selaku ahli Feng Shui. Semoga tadi bermanfaat untuk kita semua, dan apapun terjadi tahun macan air ini, kita dapat menjalankannya tetap dengan semangat. Terima kasih Pak Julius. Ya, pemirsa, setiap tahunnya umat Tionghoa selalu memiliki tradisi menarik, mulai dari menggunakan pakaian adat China, memasang pernak-pernik di rumah, hingga menyajikan aneka kue dan makanan. Reporter Revika Sibarani bersama juru kamera Ari Setiawan berkesempatan mengunjungi kediaman warga Tionghoa Chandragupta yang bernuansa Imlek. Outfit saya udah merah-merah nih, yang mengartikan sebentar lagi kita mau merayakan Tahun Baru Imlek. Nah pemirsa, saya kepo banget nih, seperti apa ya tradisi Imlek pada seorang pemilik salon Chandragupta yang kerap dipanggil Babe. Saya udah dari depan kediamannya nih, kita coba masuk yuk. Ini saya bel dulu ya. Saya berkesempatan mengunjungi kediaman salah seorang hairstylist ternama, Chandragupta, atau yang kerap dipanggil Babe Chandra. Saya terpukau disuguhkan berbagai pernak-pernik berwarna merah di setiap sudut kediamannya. Ya, suasana Imlek sangat terasa di sini.
Mulai dari bunga mehwa yang hanya berbunga pada saat musim semi dan saat panen besar. Yang mana bunga berwarna merah ini disebut membawa hoki bagi umat Tionghoa pada zaman dahulu. Juga di sudut lainnya ada pohon angpau. Kemudian ada bunga sedap malam yang berfungsi mengharumkan suasana makan malam di malam Imlek yang menjadi tradisi keluarga Tionghoa. Arti Imlek adalah perayaan hasil panen musim semi. Dan kita merayakannya dengan makan dan kumpul keluarga, seluruh keluarga kumpul makan besar. Jelas bagi-bagi angpau. Maknanya adalah berbagi kebahagiaan. Jadi kita dalam hidup saling membahagiakan. Ya. Dan tradisinya adalah yang sudah menikah baru bisa boleh memberi angpau kepada yang belum menikah. Jadi yang sudah menikah tidak bisa terima angpau. Tak lupa yang harus selalu ada saat Imlek adalah manisan, kue lapis, dan jeruk mandarin yang mengartikan agar rezeki keluarga berlapis-lapis layaknya kue lapis dan jeruk mandarin yang diartikan seperti bongkahan emas. Nah pemirsa, dari berbagai menu makan malam lezat yang dihidangkan, ada satu yang menjadi ciri khas dan wajib, yakni yishang. Yishang disebut-sebut adalah saladnya orang Tionghoa. Sebelum dimakan, ada ritual khusus pemirsa. Seluruh anggota keluarga wajib mengaduk-aduk yishang dengan bumbu yang ada secara bersama-sama. Kemudian diangkat tinggi-tinggi dengan harapan rezeki maupun usia seluruh anggota keluarga pun terus tinggi. Nah pemirsa, semua hidangan yang disediakan di Tahun Baru Imlek ini memang memiliki makna dan artinya masing-masing. Tentunya tujuannya baik untuk keselamatan, kesehatan, umur panjang, juga berkah tentunya untuk seluruh keluarga. Akhir kata saya mau mengucapkan gongsi facoy, wan serui. Dadah, saya makan dulu ya. Babi kita makan nih, Be. Oke. Pemirsa, konser musik di Subang, Jawa Barat viral karena melanggar protokol kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.